Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang ada di PBS Ministry ini, buat yang di YouTube, yang pendengar juga selamat pagi semua. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian lagu dan firman Tuhan. Biarlah kita boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh sama-sama kita berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang begitu cerah yang Engkau berikan kepada kami, anugerah keselamatan, anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih Tuhan. Kami sekaligus mau menyembah Engkau adalah Tuhan. Kami mau menyembah Engkau yang Engkau adalah Tuhan dari kehidupan kami. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kami mau merendahkan diri Tuhan, terutama ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan benar Tuhan. Biar kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap persekutuan, setiap doa pagi yang ada di khususnya di Indonesia Tuhan, yang ada di seluruh pelosok Jakarta maupun daerah atau apapun, baik yang live streaming ataupun yang langsung tatap muka. Kami berdoa biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biarlah berkat Tuhan turun kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Berkat Tuhan turun kepada orang-orang yang mencari wajah Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka juga semua Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberi kecukupan. Terima kasih Tuhan. Yang berbeban berat Engkau beri keringanan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami mau ucap syukur dalam doa ini Tuhan, tapi terlebih Engkau mengetahui segala hal Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu, karena untuk itu kami ada, untuk itu kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan, bukan nama kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, sucikan hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh fokus ke depan beberapa saat ke depan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mendengarkan lagu. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah.
Terima kasih Tuhan, Engkau benar-benar layak untuk kami sembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan waktu kami, kehidupan kami, kesempatan kami ke dalam tangan-Mu sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bu Tirs. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4. 1 Petrus 4, kitab perjanjian baru, 1 Petrus 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. Setelah Alkitab kita dibuka, 1 Petrus 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Sekiranya Tuhan, kami tidak layak untuk memberitakan firman ini. Namun kami percaya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami untuk menjadikan kami punya hak ataupun punya kasih karunia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tema yang disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop yang berikutnya, menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan dan mau melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya heran kenapa ayat Alkitab ini dipisah-pisah ketika kita ingin memberitakan firman Tuhan. Karena itu adalah tugas kami untuk memberitakan firman di gereja kami. Namun ketika saya coba belajar untuk merenungkan kata-katanya, untuk merenungkan tema yang disampaikan, hidup orang Kristen. Dan di sini ditekankan di perikopnya yang mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, ayatnya yang ke-11 dinyatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Maknanya sangat dalam ya Bapak Ibu. Kalau kita berbicara sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka pembicaraan kita itu sebaiknya berdasarkan firman Allah. Sulit bagi kita yang terbiasa dengan lingkungan, yang terbiasa dengan pergaulan, yang terbiasa dengan situasi yang mengajak kita untuk kompromi di dalam pernyataan, di dalam perkataan, di dalam
sikap, di dalam perilaku, kadangkala kita tidak menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen. Dan di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita sekalian, bagaimana caranya hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Sangat sulit, Bapak Ibu. Kalau kita merasa bahwa kita sebagai orang Kristen, tapi kita melihat situasi dan keadaan, saya sangat kagum sekali dengan orang-orang yang punya prinsip yang kuat sekali. Ketika dia dimanapun juga dia berada, identitas dia tidak pernah dia singkirkan dari kehidupannya. Saya Kristen, saya lakukan bagian ini karena saya percaya bahwa Kristus yang akan membela saya ketika saya menyatakan kebenaran. Itu sangat sulit sekali kalau kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Bapa di surga. Dan cara-cara yang semacam itu, kadangkala saya secara pribadi, saya harus menyatakan bahwa sulit bagi kita sekalian. Mungkin sekarang setelah kita sudah selesai dari dunia kerja, selesai dari segala kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, yang berhubungan dengan lingkungan, kita bisa, maksudnya kita baru bisa merasa bahwa kita harus jadi orang yang percaya kepada Kristus sungguh-sungguh. Kita harus memiliki identitas yang jelas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak berlama-lama di ayatnya yang ditekankan di ayatnya yang ke-11 ini. Dan dilanjutkan bahwa jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ditutup dengan kata-kata amin. Jadi ketika kita memberitakan firman, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apakah kita mampu untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa Kristus ada di dalam? Maka aku mampu untuk melakukan hal ini. Tidak akan mudah, saudara-saudara, kalau kita tanpa pertolongan, tanpa bimbingan dari Roh Kudus. Dan itu saya alami sendiri secara pribadi. Ketika saya menganggap bahwa pemberitaan firman itu hanya sesuatu kata-kata yang dirangkai dengan baik, kemudian disampaikan, orang senang mendengarnya, orang kagum melihatnya, itu tidak, sama sekali tidak benar. Kalau kita mau seperti yang dilakukan oleh saudara kekasih kita di tempat ini, Ibu Fani selalu menyatakan ketika dia memberitakan firman, selalu kata-kata yang keluar, saya harus persiapkan sungguh-sungguh, saya harus menggali sungguh-sungguh, saya harus persiapan beberapa hari sebelum saya bersungguh-sungguh mau memberitakan firman. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu yang paling tepat adalah waktu ketika kita mendapatkan kesempatan untuk renungan pagi, untuk berdoa secara khusus, secara pribadi kepada Tuhan, untuk menyerahkan seluruh kehidupan dan pergumulan kita kepada Tuhan setiap harinya. Dan disitulah hikmat itu akan muncul. Ketika kita bergabung bersama dengan keluarga besar ya, kemarin saya ada kedukaan di salah satu sepupu. Sepupu itu dari oma kami, kakak beradik dari pihak papa saya. Dan di situ kita ketemu beberapa saudara-saudara yang sudah puluhan tahun atau yang malah kita saksikan mereka hanya melalui Facebook. Nah, tiba-tiba kita ketemu bersama semuanya di tempat kedukaan. Dan pada saat kita berjumpa, kita tidak lagi mengingat, kita tidak lagi melihat masa lalu di mana orang tua kita pernah rasa tidak nyaman, rasa kurang enak. Karena ini generasi yang berikutnya yang harus beda dengan generasi yang sebelumnya.
Sehingga ketika kita berjumpa, kita sungguh hangat satu dengan yang lain. Dan kita sungguh bisa membaur gitu satu dengan yang lain. Dan akhirnya di situ saya boleh melihat bahwa kalau kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, dengan situasi yang terjadi saat ini, banyak sekali dinamika kehidupan yang membuat kita terpecah satu dengan yang lain, antara saudara bersaudara, kakak beradik, hanya karena urusan-urusan di atas kita yang membahas soal warisan, yang punya siapa, itu akan membuat kita tidak nyaman. Namun ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh kita meletakkan segala pergumulan kita, segala kerinduan kita kepada Bapa di surga, maka ketika kita datang, ketika kita hadir, suasana meriah, suasana yang luar biasa yang kita bisa rasakan di antara saudara bersaudara. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini juga kita juga boleh melangkah lebih pasti lagi tentang materi atau tema yang disampaikan oleh Lembaga Alkitab, menderita sebagai orang Kristen. Tadi ayatnya yang ke-11 menekankan hidup orang Kristen. Apa yang dikatakan penderitaan itu sebagai orang Kristen? Karena ayatnya stop di ayat yang ke-16. Kita mulai di ayatnya yang ke-16. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bagaimana sih kita sebagai orang Kristen? Bagaimana kita mengalami penderitaan? Nggak jauh-jauh Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya di lingkungan kita dicemooh, kita dinyatakan bahwa wah dia ikut aliran yang salah tuh, aliran sesat, sehingga gayanya seperti kayak begitu, sikap perilakunya seperti itu. Nah, itu kalau kita yang tidak sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini sebagai orang Kristen, kita akan terpengaruh. Kita akan berusaha untuk menutup diri sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita berusaha untuk memperlihatkan diri kita, oh enggak, saya tidak terlalu fanatik. Oh, saya tidak ikut-ikutan kok. Saya berbeda, saya terpisah sendiri. Apakah seperti itu yang harus kita lakukan? Bagaimana penderitaan Kristus di kayu salib ketika kita tidak mampu untuk menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan yang sisanya itu adalah bagian dari iblis. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak berbicara tentang hal itu ya, tetapi kita berbicara tentang tema yang disampaikan pada pagi hari ini, kedewasaan di dalam Kristus. Bagaimana sikap dewasa kita ketika kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan orang yang menyerang kita dari segi kekristenan, dari segi kita percaya kepada Kristus. Apakah kita mundur? Apakah kita mau mengatakan bahwa saat ini memang saya nggak terlibat aktif di mana-mana, sehingga saya bisalah untuk ikuti bagian yang memang saya harus ikuti. Ada sebagian teman-teman saya yang melakukan hal itu dikarenakan mereka bilang kalau terlalu fanatik kita tidak akan diperhitungkan katanya. Kalau terlalu kekristenan kita tonjolkan, kita nggak akan dipakai di grup ini, di kelompok ini. Ya udah nggak apa-apalah, saya lain sendiri nggak apa-apa. Saya selalu menyatakan itu. Namun sampai hari ini Tuhan Yesus buktikan bahwa identitas sebagai orang percaya kepada Kristus tetap mereka hargai, tetap mereka pakai. Dan kadangkala orang yang dari seberang sana juga mengatakan, Bu, boleh punya waktu untuk kita berdoa. Nggak apa-apa deh, Ibu doa secara Ibu. Tapi saya berdoa, saya yakini bahwa Ibu berdoa untuk kesembuhan yang saya alami gini.
Ya, saya langsung bilang, terus terang ya, kalau saya tidak memaksa untuk kamu eh, percaya pada keimanan saya, tetapi saya selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus untuk mendatangkan damai sejahtera. Kalau kamu mau, oke, kita berdoa. Tapi kalau enggak, ya apa? Nah, hal itu selalu saya lakukan, dan apa yang saya alami banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Banyak sekali cerita-cerita yang kadangkala menurut pikiran manusia mustahil, tapi menurut Allah, menurut Tuhan, tiada kata yang mustahil. Ada seseorang yang saya bertemu udah cukup lama, beliau adalah bekas tetangga kita di waktu di Jalan Veteran 3, dan beliau dari Seberang. Satu waktu dia katakan bahwa dia digerakkan oleh Roh Kudus. Sepertinya saya harus ketemu kamu deh, karena saya mau kenal Tuhan Yesus. What? Saya bilang, apa? Saya nggak salah dengar, Tan? Enggak. Gitu. Dan akhirnya sampai hari ini beliau setia untuk pergi ke gereja, setia untuk mendengarkan firman Tuhan, dan boleh dikatakan banyak suara-suara yang di belakang sana yang mengatakan bahwa kok bisa sih, ada sih yang seperti itu, ada. Di mata manusia mustahil, tapi di mata Tuhan tidak ada kata yang mustahil. Itulah yang dikatakan bahwa kedewasaan secara rohani, kedewasaan secara Kristiani itu tidak mampu untuk sampai dipikirkan secara logika manusia. Itu yang saya rasakan dan saya aminkan selama ini. Dan ketika kita memiliki dasar iman Kristen yang kuat, maka kita tidak mampu untuk digoyahkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita mau berbicara lagi. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sedangkan yang mendahului kita, penginjil-penginjil atau juga murid-murid Yesus, atau juga yang kita baca melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, mereka rela untuk menderita, tapi mereka mempertahankan imannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu untuk melewati masa-masa yang sulit seperti sekarang ini? Nah, kadangkala kita diperhadapkan dengan kondisi, kamu mau, semuanya kamu dapat, semuanya kamu peroleh dengan cuma-cuma. Tapi satu hal, saya nggak bisa terima kalau kamu nggak seiman sama saya. Oh, begitu. Oh, secara dewasa, secara rohani, apakah kita mau menerima? Kalau kita menerima, berarti tandanya kita belum dewasa. Nah, kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Sekiranya kita mampu untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa, terutama saudara-saudara kita atau hamba-hamba Tuhan yang berada di pelosok daerah. Mereka cukup mengalami kesulitan ketika mereka harus berhadapan dengan penduduk asli. Ketika mereka harus kompromi dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Sekiranya mereka tidak teguh di dalam Kristus, mereka pasti akan goyah. Mereka pasti akan mengundurkan diri dari pelayanan. Dan itu sangat dibuktikan beberapa teman-teman yang melayani di pelosok daerah. Mereka dikatakan bahwa sampai pada ancaman bahwa mereka akan mengalami santet, akan mengalami keluarganya pasti akan dihancurkan atau dihilangkan. Tapi apakah ketika terjadi hal itu mereka mundur? Tidak, saudara-saudara. Mereka bahkan lebih lagi sungguh-sungguh memberitakan firman, dan disitulah yang saya merasa bahwa saya belum ada apa-apanya dibandingkan mereka.
mereka yang luar biasa, dan kenapa Tuhan izinkan untuk kita saksikan itu semua. Karena apa? Karena Tuhan punya maksud dan rencana bagi setiap yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita katakan bahwa berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Banyak hal yang terjadi, mungkin penghinaan-penghinaan itu secara tidak langsung ya Bapak Ibu yang saya alami. Tetapi kalau kita merasa bahwa itu satu hinaan dan kita merasa bahwa itu bukan untuk saya, kita tidak akan merasakan apa-apa. Kita anggap bahwa hal itu adalah hal yang lumrah orang itu bicara. Dia punya hak untuk berbicara tentang kekurangan kita, tentang kelebihan kita, hak dia. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya pada Kristus, kita menerimanya? Apakah kita dia memberkati dia dan memberikan dia juga kesempatan untuk dia boleh kenal siapa Kristus yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang paling penting ya, yaitu roh Allah ada padamu, roh kemuliaan. Ya, jadi ketika kita dihina, ketika kita dikatakan hal yang negatif, kalau kita tidak melakukan hal itu, ya jangan perlu untuk kita tanggapi. Tetapi baiklah, kemuliaan Allah tetap ada pada hidup kita. Kemudian yang selanjutnya dikatakan ayat yang ke-15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah, berarti apa? Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, melainkan berkati orang-orang yang mencemooh, yang menjatuhkan kita. Berkati. Kadang-kadang memang sakit ya, sakit sekali. Aduh Tuhan, kenapa ya saya udah melakukan begini, saya udah melakukan bagian ini. Ada beberapa teman-teman di kelompok kami di lingkungan kami ya, di lingkungan gereja kami bercurhat gitu. Aduh, Tan, kok bisa sih, kok sanggup sih? Padahal kan udah dikatakan yang nggak benar gitu. Ya kamu merasa nggak kamu melakukan itu? Kalau kamu nggak merasa ya udah tenang aja. Oh kalau saya udah naik daratan, saya udah emosi, saya udah nggak mau lagi, saya mengundurkan diri. Ya itu namanya baper. Saya bilang itu namanya orang yang tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan, melainkan kepada keadaan, kepada situasi. Masa baru dikatakan seperti itu aja, sesuatu yang untuk istilahnya untuk menegur gitu. Saya ada pernyataan dari seorang hamba Tuhan. Kalau kamu tidak lagi ditegur, tidak lagi dikatakan sesuatu tentang dirimu yang negatif, berarti kamu udah manusia yang paling sempurna. Tadi sebelum kita mulai maksudnya pray and worship ini, kita diperhadapkan dengan kata-kata tidak ada orang yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Tiap hari kita melakukan kesalahan dan tiap hari kita harus mengaku akan kesalahan kita. Itulah yang benar dan itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dan orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri kalimat atau tema kita pada pagi hari ini tentang kedewasaan di dalam Kristus dengan kalimat yang luar biasa, bahwa tanpa pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus Bapa di surga, kami tidak mampu untuk melakukan pelayanan kami. Kami tidak sanggup untuk melakukan seluruh tanggung jawab kami sebagai orang percaya kepada Kristus. Ajarkan kami untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Ajarkan kami
untuk menjadi serupa dengan Kristus. Namun itu tidak mudah. Harus butuh waktu yang panjang. Dan nanti kalau ketika kami akan mengadakan sharing, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dan saya sudah sampaikannya melalui Pastor agar kita bersama boleh menyatakan apa yang ada pada diri kita, apa yang kita rasakan dari pelayanan kita dan dari pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap rencana, usaha, dan juga daya juang kita sebagai orang percaya kepada Kristus untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita hari ini, selalu, dan setiap masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Tutup dulu dengan doa firman, Ibu. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sekalipun banyak hal yang harus kami perbaiki dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya ketika kami ditegur oleh kebenaran firman pada pagi hari ini, kami juga boleh belajar untuk bersahati, nyatakan kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan juga pelayanan kami selanjutnya, sharing kami selanjutnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Tirsa buat firman-Nya yang luar biasa memberkati kita semua. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita mau sama-sama berdoa, bersyafaat. Kita siapkan hati kita teduhkan segala sesuatu di sekeliling kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan satu hari lagi. Kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana sebagai orang percaya seringkali diperhadapkan kepada hal-hal yang mendatangkan tanda petik penderitaan menurut manusia dan dunia. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu proses kehidupan kami untuk menjadi dewasa. Di mana kami ditempatkan, di mana kami berada, kami boleh menyatakan Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup adalah identitas hidup kami. Terima kasih buat pemberitaan firman pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Penatua Tirsa Yolanda Haspers. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu ini dalam menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami yang mendengarkannya oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah hamba-Mu Ibu Tirsa dalam pelayanannya, dimanapun dia melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Diberkati kesehatannya, perjalanannya, rumah tangganya bersama suaminya Bapak Chris Haspers, juga putrinya Keisha Floren. Kau memakai keluarga ini menjadi keluarga yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Sekina glory ada pada keluarga ini, menjadi berkat mereka, dan yang pasti mereka adalah suratan Kristus yang terbuka. Melalui pelayanan mereka, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Apa yang keluarga ini butuhkan, doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Dan segala sesuatu Tuhan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Diberkati keluarga dan keluarga besar Ibu Tirsa, kakak beradik, semuanya Tuhan, terutama yang kami kenal, Ibu Eli, Ibu Marina, dan Bapak Harvey ya Tuhan. Bela melalui perjalanan kesehatan mereka yang semakin progres, mereka boleh melihat itu semua karena kasih sayang Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kedaulatan Tuhan mereka ada sampai hari ini. Bahkan proses itu boleh berjalan, kesehatan boleh semakin baik, recovery-nya semakin bagus Tuhan, itu karena kasih anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu ini mereka pakai untuk mengucap syukur, menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup.
Diberkati semua apa yang dikerjakan Pak Kris, biarlah di mana dia bekerja melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Keisha Floren tumbuh menjadi anak yang lebih dewasa dan dewasa adalah rohani Tuhan. Anak ini boleh tahu bahwa tidak ada tempat lain yang bisa diandalkan kecuali satu-satunya nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Anak ini akan mengandalkan Tuhan, masa depannya ada dalam tangan Tuhan, masa depan yang indah gilang, penuh harapan, dan dimanapun dia kau tempatkan, melayani Tuhan atau bekerja, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa juga buat Mami Tina Diana ya Tuhan, biarlah di usia indahnya Mami semakin dekat melekat sama Tuhan. Mami ada sampai hari ini karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa, tujuan yang mulia. Apapun yang Tuhan izinkan untuk Mami selesaikan, Mami akan selesaikan sampai garis finish dan Tuhan dapati Mami berkenan. Mami setia, Mami semakin mengenal Tuhan secara luar biasa. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Mami menjadi contoh, suri teladan bagi anak, cucu, menantu, keluarga, keluarga besar, orang-orang di sekitar Mami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Mami butuhkan, Mami perlukan, Mami rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Dan Tuhan Yesus akan cukupkan seluruh keperluan Mami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Sesuai janji firman-Mu dan ada tertulis. Terima kasih Bapa bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat Pastor Kemal, Mamusum beserta Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusum. Kau pakai kedua hambamu ini, Engkau yang tahu bagaimana mereka begitu mengasihi Tuhan. Mereka melayani Engkau dengan sungguh dan luar biasa. Kau memberkati hambamu ini dalam pelayanan, rumah tangga, keluarga, dan keluarga besarnya. Apa yang mereka butuhkan, mereka Tuhan yang cukupkan. Tuhan yang mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa yang mereka rindukan, doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Diberkati keluarga dan keluarga Pastor Kemal, keluarga Ibu Dr. Weni, baik itu dari Pastor Linda, Hartawan, Pastor Wawan, keenam putra-putri mereka, David, Daniel, Davin, Darlin, Victoria, dan Diandra. Kau memakai keluarga ini menjadi keluarga yang luar biasa Tuhan. Keluarga yang sekina glory yang menjadi berkat. Melalui kehidupan keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati pelayanan Pastor Linda dan Pastor Wawan sebagai Gembala Every Nation Church Bogor. Biarlah Tuhan kau tambah-tambahkan mereka hikmat, pewahyuan dari surga yang maha tinggi. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bogor dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi kau pakai pelayanan hamba-hambamu ini. Dan keenam putra-putri mereka akan tumbuh menjadi teruna muda yang luar biasa, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Masa depan mereka dalam tangan Tuhan, dalam pelayanan, dalam sekolah, dalam pekerjaan. Pasangan hidup yang Tuhan akan siapkan bagi keenam anak-anak ini adalah yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang bawa mereka sebagai militan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Pak Darta, Ibu Lia, dan ketiga anak-anak mereka. Kau memakai keluarga ini lebih dan lebih lagi dalam pelayanan, rumah tangga, keluarga dan keluarga besar. Anak-anak mereka tuh menjadi anak yang takut Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan, rumah tangga, pekerjaan, bahkan perjalanan mereka Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa buat Ibu Nori Ani, Tuhan, Mbak Nori Ani. Kau memberkati Mbak Nori dengan caramu yang luar biasa dalam masa mudanya, dalam pelayanannya, dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat pewahyuan yang pasti nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup Mbak Nori. Diberkati dalam keluarga, dalam pergaulan, dimanapun dia. Masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dia semakin militan, semakin takut Tuhan, semakin cinta Tuhan. Pasangan hidup Tuhan akan berikan tepat pada waktunya yang membawa Mbak Nori lebih lagi takut Tuhan, lebih lagi militan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan melimpah buat Mbak Nori. Apa yang dia rindukan, doakan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Apapun kebutuhannya dan keluarga besarnya Tuhan yang cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Hamba berdoa juga buat Ibu Ira Leni Lopulanan Mapa bersama Bapak Ivan Mapa, anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besar. Dimanapun mereka saat ini berada dalam perjalanan darat maupun udara, Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, usaha pekerjaan anak, cucu, anak, menantu mereka. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor
Yohanes Parapat, Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau memberkati keluarga ini untuk menjadi keluarga yang lebih dan lebih lagi Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menjadi berkat di mana mereka berada. Diberkati pelayanan Pastor Yohanes Tuhan, baik dia dalam sebagai hamba Tuhan, mengajar Tuhan di STT maupun dia dalam usaha pekerjaannya Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Kau tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan dari surga yang maha tinggi untuk dia sampaikan kepada setiap orang, dan oleh penyampaian firman itu jiwa-jiwa dimenangkan. Kau berikan dia kesehatan, kekuatan dari surga yang maha tinggi. Proteksi Allah sempurna. Diberkati istrinya Mami Grace untuk menjadi istri yang takut Tuhan, cinta Tuhan, tunduk pada suami, menjadi berkat, menjadi tiang doa bagi suami, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Diberkati pelayanan Mami Grace Tuhan, sebagai worship leader, kau tambahkan lagi talenta hikmat dari surga yang maha tinggi untuk membawa banyak jiwa, untuk membawa banyak orang-orang di sekitarnya, Tuhan, untuk mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan. Grace Mercy Shalom jadi anak-anak muda yang takut Tuhan, teruna muda yang cinta Tuhan Yesus, yang menjadi berkat di mana mereka berada, dalam pekerjaan Kakak Grace, dalam studinya Mercy dan Asia Tuhan. Mereka boleh, orang-orang di sana boleh melihat di sekolahnya bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan Yesus yang hidup, yang memelihara hidup mereka. Apapun keperluan keluarga ini Tuhan yang cukupkan, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Kesehatan, kekuatan, apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Pastor Julius Go. Biarlah Tuhan kau memberkati hambamu ini dengan caramu yang luar biasa, hikmat, pengurapan dari surga yang maha tinggi. Dalam pelayanan, dalam keluarga-keluarga besar, istri anaknya, Tuhan pelihara dengan caramu yang dahsyat. Apa yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Kasih sayang Tuhan melimpah bagi keluarga Pastor Julius, Bu. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa buat Ananda Daniel yang persiapan mau ke kantor Tuhan. Dia akan tiba dengan sangat baik. Biar dia bekerja dengan takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan atas anak ini Tuhan. Orang boleh melihat Daniel tampil beda. Karena dia cinta Tuhan Yesus. Tidak kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan dosa. Dia hidup kudus, takut Tuhan, cinta Tuhan. Dia menjadi garam terang karena dia adalah garam dan terang. Dimanapun dia berada dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Pasukan malaikat Tuhan, pagar api memproteksi dia dan setiap kami. Perjalanan Tuhan buat berhasil. Apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang dia pegang jadi emas. Karena dia cinta Tuhan, dia takut Tuhan, maka dia tampil beda. Roh kepandaian, kecerdasan, hikmat, marifat, kreativitas melimpah buat anak ini. Karena engkau yang tahu apa yang dia rindukan, dia doakan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dan yang pasti pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Daniel semakin militan, semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah siapkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa setiap anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang begitu banyak ada dalam PBS Ministry. Mungkin hamba nggak sebut satu demi satu. Kau yang memelihara mereka, setiap yang pernah hadir dan ada hadir, bahkan yang saat ini belum hadir dalam PBS Ministry. Bapak memberkati mereka, pelayanan, keluarga dan keluarga mereka, besar mereka, yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Dan hamba juga berdoa buat yang mendengarkan melalui Facebook maupun tayangan YouTube Tuhan. Berkat yang sama, kasih sayang yang sama Tuhan limpahkan bagi mereka. Terutama adalah roh takut akan Tuhan, menjadi pelaku firman, dan yang pasti hidup mereka akan dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang susah hati Tuhan hiburkan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dimampukan dan setiap kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Karena kami tahu Tuhan punya maksud dan tujuan kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi tiang doa bagi bangsa ini. Kami rindu Indonesia dilawat oleh penuh dengan kemuliaan-Mu Bapak, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setiap orang yang belum mendengar berita keselamatan, Injil keselamatan, mereka akan dicelikan mata rohaninya. Diberikan waktu dan kesempatan yang sudah sangat singkat ini untuk mendengar satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapak di surga. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan yang pasti seluruh rakyat Indonesia boleh menerima anugerah pertobatan keselamatan, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, dan diberkati adil makmur merata. Terima kasih Tuhan.
Diberkati pemerintahan yang ada saat ini dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri pejabat sipil maupun militer tertinggi dari yang di pusat maupun sampai yang di daerah, bahkan tingkat kelurahan RW RT. Mereka akan bekerja dan takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan atas Indonesia, karena Indonesia ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Dan kami akan menutup doa syafaat ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akan berdoa bersama-sama seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Hamba serahkan kepada Ibu Tirsa untuk dalam doa berkat sebelum diskusi. Tuhan Yesus berkati. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya melengkapi kehidupan kita hari ini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Tirsa atas firman Tuhan hari ini dengan tema dewasa rohani, ya. Dewasa rohani. Siapa yang diberkati bisa angkat tangan atau bisa kalau di reaksi di Zoom kita diberkati. Firman Tuhan kita ambil dari 1 Petrus 4 ayat 11 sampai 16. 1 Petrus 4 ayat 11 sampai 16. Kita bisa lihat untuk kita diskusi ini berdasarkan firman Tuhan hari ini yang dari dalam sini aja. Kita diskusi, kita bisa ambil dari luar ya. Kita bisa ambil dari luar, dari kesaksian bisa juga gitu, atau dari ayat lain bisa juga gitu. Tetapi kita maunya dari ayat ini kita keluarkan apa sih yang kita dapat ya. Ayatnya adalah 1 Petrus 4 ayat 11. Saya share ini 1 Petrus 4 ayat 11 sampai 16. Betul ya Bu Tirs? 1 Petrus 4 ayat 11 sampai 16. Benar sekali. Ya. Nah, memang kita lihat tadi Bu Tirsa bilang ada perbedaan, ada dua topik ya di situ. Karena apa? Karena memang yang satu hidup sebagai orang Kristen, yang kedua di topik dari LAI itu dia bilang menderita sebagai orang Kristen. Tetapi sebetulnya firman Tuhan kalau dengan aslinya itu nggak ada topik tema-tema itu sambung terus sampai ayat full ya. Pokoknya 1 Petrus 4 itu sambung semua gitu. Jadi temanya ini LAI yang bikin, atau ada kalau terjemahan lain dia terjemahan lain yang bikin gitu. Jadi kalau aslinya enggak. Jadi kalau kita lihat di sini dengan tema dewasa rohani, kita sudah belajar ya kalau kita lihat ayat 11 di sini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara menyampaikan firman Tuhan. Jadi baiklah sebagai orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah ya, supaya Allah dimuliakan. Jadi kalau kita menyampaikan firman, supaya apa? Semua kemuliaan itu dikembalikan kepada Allah, bukan karena kita gitu. Kembali lagi, oleh karena itu ya kita sudah belajar beberapa hari sebelumnya bagaimana kita ada hikmat manusia. Hikmat manusia itu dengan kemampuan kita sebagai intelektual atau sebagai kita sekolah atau apapun ya, dengan pengalaman kita melayani Tuhan, itu hikmat yang dari kita gitu. Tetapi di sini supaya Allah dimuliakan, oleh karena dia bilang baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah ya.
Jadi akhirnya kita mengandalkan Tuhan. Kita minta Tuhan yang berbicara kepada kita, bukan kita yang berbicara untuk Tuhan tahu sesuai dengan isi hati kita. Enggak. Kita mau Tuhan yang berbicara melalui kita, melalui firman Tuhan yang kita dapat. Ada ilham yang Tuhan berikan kepada kita, ada pencerahan yang Tuhan berikan kepada kita melalui apa? Firman Tuhan, ya. Maksudnya ada hikmat manusia dan ada hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan yaitu apa? Kekuatan yang dianugerahkan Allah, ya. Supaya Allah dimuliakan, semuanya itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk hebat kita, bukan untuk kemampuan kita. Itu adalah orang yang dewasa rohani, ya. Ini kita bisa pointer di sini. Poin satu adalah bagaimana kita dewasa rohani ketika kita menyerahkan kedaulatan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kita menyampaikan. Tirsa menyampaikan tadi firman Tuhan dengan cukup lugas, cukup hebat, cukup luar biasa, ya. Itu karena apa? Karena kekuatan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, ya. Dalam konteks tema hari ini kita lihat, ya. Tema hari ini dewasa rohani. Ketika kita masuk ayat 12 ini sepertinya berlawanan. Bagaimana saudara yang janganlah kamu heran akan nyala api. Nyala api, siksaan yang datang sebagai ujian. Nyala api, siksaan yang datang sebagai ujian, ya. Kita tahu ada ujian, ada apa? Ada pencobaan juga, ada juga gitu. Tetapi ujian pencobaan itu bisa karena dosa kita, bisa karena Tuhan izinkan, ya. Kita kembali lagi, kita mesti bedakan apa yang Tuhan ujian atau pencobaan yang Tuhan berikan, ya. Karena apa? Karena kesalahan kita sendiri, ya. Karena kita seperti kita mencuri, kita kita berbohong atau apapun itu karena kesalahan kita, sehingga ada seperti di sini kan, nyala api siksaan yang akan datang kepadamu. Itu bukan berarti dalam konteks akhir dari segala sesuatu, enggak. Ini satu ungkapan bahwa Tuhan itu menghukum orang-orang yang melawan Tuhan. Tetapi ada waktunya Tuhan izinkan ujian itu terjadi atas kehidupan kita. Untuk apa? Nama Tuhan dimuliakan, ya. Ketika kita tahu kalau kita sekolah juga harus, untuk kita naik level up, kita harus melewati ujian demi ujian. Ujian yang pertama nggak terlalu berat, ujian yang kedua agak lebih berat, sampai ujian yang berat sekalipun. Ketika yang berat sudah bisa kita lewatin, yang kecil-kecil sih ece-ece aja, kalau seperti mau bilang ece-ece aja gitu. Jadi ya itu nggak bisa bukan berarti kita abaikan, enggak. Maksudnya kita udah lewati yang besar gitu. Tuhan pasti akan dalam masalah besar, ujian besar, Tuhan berada di pihak kita, apalagi yang kecil, ya. Terus yang poin ketiga di situ, maksudnya di sini adalah bagaimana kita menjadi dewasa rohani. Karena apa? Kita tahu ujian yang kita ini untuk apa? Mendewasakan kita, ya. Itu adalah konteks dari bagaimana kita menjadi dewasa rohani. Kita melihat ujian itu sebagai apa? Ujian itu sebagai di sini kalau saya, penderitaan adalah bagian dari pengikut atau murid Kristus. Itu adalah bagian, ya, penderitaannya. Berkat dan sukacita sejati itu timbul daripada ujian itu, ya. Ujian itu. Jadi dalam ujian kita menerima berkat, ya. Poin yang selanjutnya di ayat 13. Ini kalau menurut saya ini yang paling luar biasa nih. Bersukacitalah, ya. Kata bersukacitalah adalah respons kita, ya. Respons kita dengan apa? Dengan bersukacita atas ujian, atas segala sesuatu. Dewasa rohani, bagaimana kita bisa bersukacita, ya. Respon aktif yang sebetulnya tidak masuk akal. Bagaimana ketika kita menderita, kita harus bersukacita. Nggak masuk akal lah gitu, ya. Nggak masuk akal. Ada penulis buku R.C. Sproul itu, R.C. Sproul itu, dia bilang sukacita pada para
paradoks gitu, sukacita paradoks. Dia tulis begitu. Sukacita yang tidak muncul sukacita yang tidak muncul dalam kenyamanan, ya. Dalam itu sukacita yang nggak muncul bukan dalam kondisi kita nyaman gitu, tetapi sadar akan penderitaan itu sendiri akan ada makna rohani. Kita sadar ada penderitaan gitu, tetapi ada makna rohani yang tersembunyi, yang Tuhan akan perlihatkan nanti. Ada makna rohani. Jadi sukacita tetap bisa dialami ketika kita tahu ada makna rohani yang akan kita belajar dari situ, ya. Bagaimana kita bisa bersukacita karena kita berbagian dalam penderitaan Kristus. Sukacita karena kita berbagian dalam penderitaan Kristus. Walau kalau kita bilang kita bisa berbagian itu nggak seberapa dibandingkan Kristus menderita. Artinya apa? Ada kesatuan dalam penderitaan kita. Jadi sama seperti Tuhan Yesus menderita, kita juga mengalami penderitaan itu. Jadi ada kesamaan, ada kesatuan dalam penderitaan itu. Kita bisa melihat, ya, makanya di sini dikatakan bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu boleh bergembira, ya. Kenapa kita bisa boleh bergembira? Karena kita melihat sesuatu, kita melihat makna rohani, ya. Di situ dikatakan makna rohani yang tersembunyi, yang nggak kelihatan, yang bisa kita rasakan ya kita sendiri, ya. Ayat 13 di situ. Makanya bagaimana kita menjadi dewasa rohani, kita melihat segala ujian bisa melihat dengan kacamata Tuhan. Bagaimana kita bersukacita, ya. Berbahagialah, dari sini kata berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Jadi kita harus berbahagia. Karena apa? Makanya ada kesatuan dengan Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ada roh Allah ada pada kita, ya, dan seterusnya. Janganlah ada di antara kamu yang harus sebagai pembunuh atau pencuri. Nah, ini adalah dosa yang itu dosa karena kita menderita karena dosa kita. Ya, itu kesalahan kita. Kalau begini berarti ya itu resiko atau akibat dari dosa kita, yaitu penderitaan yang kita. Makanya di sini dikatakan 15 bahwa kita, dari 16 itu, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Kalau kita menderita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang pengikut Tuhan, ketika kita dianiaya, umpamanya kita menyampaikan Injil, kita dicemooh atau dikucilkan, atau bisa dilakukan kekerasan, di sini katakan maka janganlah malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu, ya. Kita harus memuliakan dalam Kristus itu, ya. Jadi di sini kita perlu hikmat Tuhan, ya. Jangan tiba-tiba kita hikmat Tuhan, tiba-tiba kita nyelonong di tengah jalan, kita teriak-teriak begitu. Itu bukan gitu. Jadi kita perlu hikmat Tuhan juga dari situ, ya. Kalau tadi saya lewatin satu ayat karena ini ada refer dari firman Tuhan yang kemarin kita, dan sekarang tiba saatnya penghakiman dimulai. Maka ini tiba saatnya ada penghakiman juga gitu. Dan ada rumah, dan penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri harus pertama-tama dihakimi. Jadi penghakiman pertama itu harus. Jadi konteks penghakiman ini beda sama yang kemarin, ya. Kemarin kita dihakimi karena apa? Karena kemarin karena kita, ada yang ingat nggak? Kemarin karena kita ada yang ingat nggak? Kemarin kita dihakimi juga, ada penghakiman juga karena kita 1 Korintus. Kemarin kita ulang-ulang terus itu. Kita dihakimi karena ini. Tapi ini beda ini, karena kita tiba saatnya penghakiman datang dari rumah Allah sendiri, ya. Jika ayat 5, sebelum Tuhan datang akan menerangi kita juga yang tersembunyi, ya. Di situ ada kata tersembunyi kemarin. Tiap-tiap orang akan menerima pujian. Ayat 6 ayat 5, ya.
ayat 4, sebab sesuai dengan ada yang satu ayat itu bagi sedikit sekali nih, bahwa mereka dapat dipercaya. Oh, dapat dipercaya. Yang penting dapat dipercaya. Kita penghakiman itu ketika kita dapat dipercaya oleh Tuhan, ya. Jadi kita nggak usah khawatir, ya, dapat dipercaya. Kemarin itu yang kita ulang-ulang. Tapi dalam konteks ini berbeda gitu. Dalam konteks ini, nah kita nggak bahas ini konteks ini ya. Artinya apa? Di sini dikatakan kita bukannya ini, kita bilang di sini kita lihat bahwa orang yang percaya dulu yang akan dihakimi. Orang dimulai dari rumah Tuhan, di situ dikatakan jika penghakiman dimulai dari kita, bagaimana mereka harus tidak percaya pada Injil. Jadi harus dari orang-orang rumah Tuhan. Jadi di gereja dia harus percaya pada ini, pada Injil ya. Jadi konteks firman Tuhan hari ini ada beberapa poin yang saya dapat di sini ya. Kalau Ibu Tirsa bilang di sini, dia bilang ada beberapa yang masuk juga gitu. Jadi saya nggak salahin. Jadi nanti kita dapat ada sesuatu yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini ya. Jadi kita akan fokus ke firman Tuhan hari ini. Kita boleh lihat keluar, tapi kenapa itu dalam satu pertanyaan kita bisa, kenapa begini ya, kenapa ayat ini begini, itu dalam satu pertanyaan. Bukan kita kalau saya gabungkan sukacita kayak penghakiman, atau kita sukacita ke dalam sini bisa juga, tetapi nanti kita nggak bisa lihat apa sih yang termakna dalam firman Tuhan yang kita terima melalui Ibu Tirsa hari ini, pagi ini. Oke, terima kasih. Kita akan bahas satu persatu. Ada Bu Nori ini yang dari tadi sudah dengar ya. Mungkin tadi agak terlambat, tetapi saya udah review tadi bahwa di situ bagaimana kita harus dewasa rohani ya. Dewasa rohani, kita harus mengandalkan hikmat Tuhan. Itu yang pertama. Oke, silakan Bu Nori. Shalom, Pastor. Iya. Sambil berusaha semuanya kasih untuk firman Tuhan. Iya. Jadi memang kembali ya, kalau aku nangkap hanya orang yang dewasa di dalam Tuhan, makanya kita diproses masing-masing supaya kita mencapai kedewasaan yang sempurna daripada Tuhan. Baru kita bisa dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Sehingga kita menyampaikan firman Tuhan gak asal-asalan gitu ya Pastor ya, tapi butuh hikmat yang daripada Tuhan, butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Karena memberitakan Injil kalau dari diri kita sendiri, wah pasti gak ada satupun yang berani ya. Apa? Ntar dulu ya, kan Nori lagi sharing. Ya, suatu hari aku gitu waktu masih ingat memberitakan Injil ya Pastor ya. Jadi pasti yang ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil, pasti nih iblis ini nggak senang nih, ya. Pasti dia pakai orang-orang kuat di sekitar situ untuk menteror ya. Tadi kalau Ibu Tirsa kan bilang yang di daerah-daerah ya, tapi jujur ini bukan di daerah Bu Tirsa, ini di Bekasi Barat ya. Udah, saya sampai ditelepon tempat tinggal saya, ditelepon katanya saya mau dipenjara ya kan. Jadi benar-benar itu intimidasi ya. Kalau nggak karena kekuatan Tuhan, saya udah nyerah kali, udah kabur kali saya kemana ya Pastor ya. Nggak negara saya memberitakan Injil. Jadi ada beberapa orang memang karena waktu itu saya tangkap firman Tuhan, kamu akan kupakai untuk menjala jiwa ya. Jadi memang selamat, kalau di gereja selamatkan jiwa berapapun harganya. Tadi dulu kan orang lagi sharing, lagi Zoom, ntar ya. Jadi selamatkan jiwa berapapun harganya, seperti itu ya Pastor. Di gereja itu kita udah dikasih prinsip itu ya. Jadi harganya itu nggak bicara uang ya Pastor, tapi bagaimana kita, harga diri kita, atau kita diteror ya kan. Bukan hanya orang-orang yang beberapa hamba Tuhan yang di daerah, enggak. Di daerah-daerah sini pun, di perkotaan sini pun banyak kok yang mengalami seperti itu ya. Nori aja mengalami seperti itu secara roh, intimidasi itu, aduh, itu nakutin banget gitu ya. Tapi kita diteror begitu. Tapi kembali lagi, kalau kita pakai kekuatan Tuhan, kita nggak akan berhenti memberitakan Injil, karena itu denyut jantung Tuhan.
Itu panggilan Tuhan, itu kerinduan hati Tuhan. Ya, kita berdoa, kita baca firman, kita belajar firman, saya ikut sekolah orientasi melayani bertahun-tahun. Ya, tujuannya supaya saya bersaksi, supaya ada orang yang mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus ya. Jadi memang puji Tuhan waktu itu ada sampai beberapa orang yang sampai dibaptis ya pastor ya, dari orang seberang, orang Sunda jadi Kristen. Saya bersyukur, tentu bukan karena Nori, enggak. Itu karena kekuatan yang diberikan Tuhan. Karena tanpa kekuatan yang Tuhan berikan nggak mungkin ya pastor. Tapi ketika kita melangkah dengan kekuatan Tuhan, memang ada aniaya, ada apa ya, ada ketakutan yang begitu luar biasa mengintimidasi kita ya pastor. Tapi ada hasilnya kita lihat. Ada orang yang menjadi percaya ya suatu hari. Di daerah itu juga saya beritakan Injil kepada seorang ibu Jawa ya Muslim ya. Udah anaknya sakit kanker ya pastor ya. Dan itu udah kurus sekali. Udah dia capek berobat kemana-mana. Saya beritakan Injil tentang wanita yang sakit pendarahan. Lalu Tuhan kasih hikmat. Saya ceritakan bagaimana saya punya adik yang nomor 2 itu sakit tumor. Udah 5 kilo tumornya ya pastor. Jadi anak-anaknya masih kecil. Dia bilang saya nggak mau mati kah. Anak-anak saya masih kecil. Tapi saya kasih tahu firman Tuhan sama adik saya. eh, Tidak usah takut. Mati semua kita juga pasti akan dapat giliran mati. Bagaimana caranya kita mati nggak usah takut. Tapi takutlah ketika kamu mati tidak posisi di dalam Tuhan. Ya, tidak ada Yesus dalam hatimu. Takutlah seperti itu. Ya, jadi akhirnya singkat cerita itu memang adik saya ada mujizat ya pastor, sembuh sampai hari ini masih ada. Anak yang kemarin yang ketiga itu masih kecil, sekarang udah kuliah ya. Jadi karena mujizat Tuhan, saya sampaikan itu ke ibu ini, akhirnya ibu ini percaya. Akhirnya anak perempuannya diizinkan dibawa ke gereja ya pastor. Bukan saya yang mendoakan, tapi saya yang beritakan Injil, dibawa ke gereja. Namanya Ambar, lalu didoakan, diberitakan Injil. Singkat cerita, Mbak Ambar ini akhirnya meninggal juga. Tapi mamanya dengan yakin bilang gini, Kak Nori, Ambar udah bersama Tuhan Yesus di surga ya? Iya Bu, kan di dalam hatinya Mbak Ambar sudah ada Tuhan Yesus. Seperti itu. Itu karena kita berani memberitakan Injil pastor dengan hikmat, dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan diri sendiri. Karena kalau dengan diri sendiri atau kita asal-asalan gak pakai hikmat Tuhan, udah kita digebukin orang, bisa dikeroyok orang kita ya pastor ya. Jadi benar-benar itu intimidasi yang, aduh gimana ya, kayak mengalami ketakutan karena secara spirit pun kita diserang ya pastor ya. Oh, intimidasi yang membuat kita, kamu berhenti nih, nggak usah cerita tentang nama Tuhan Yesus, kamu berhenti nih gitu ya. Nah, jangankan saya pemuka-pemuka agama waktu Petrus dan Yohanes saja menyampaikan berdoa untuk orang lumpuh dari lahirnya dalam nama Yesus, mereka kan dicegat ya pastor, disuruh diem. Jangan lagi cerita dalam nama itu. Yesus yang telah kamu bunuh, kamu mati lalu dibangkitkan, itulah yang menyembuhkan orang lumpuh. Mereka disuruh diam, mereka juga dianiaya, mereka juga apa dibawa ke persidangan. Padahal mereka nggak melakukan dosa, mereka nggak mencuri, mereka cuma berbuat baik. Kadang-kadang kan kita ada orang depresi, ada orang lalu kita kasih firman Tuhan kan itu bisa jadi masalah ya pastor ya. Itu kita bisa jadi disalah mengerti. Tapi bagaimana kita ada di posisi yang tepat, ada di hadirat Tuhan, ada di hatinya Tuhan. Maka kekuatan yang dari Tuhan itu full power ya pastor. Aku rasakan begitu. Ya sehingga apa yang menjadi kerinduannya Tuhan itu dimanapun kita melangkah dulu saya selalu pegang firman Tuhan. Ketika saya dengar firman Tuhan Yosua itu ya, setiap tempat yang kamu injak ya kita akan deklarasikan itu akan jadi milik pusaka bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan jadi itu benar. Ini perkataan firman berani mengambil risiko ya walaupun kita nggak disukai, walaupun kita kayak mengalami penindasan atau kita diintimidasi ya, ditakut-takutin ya pastor ya, nggak nyaman gitu loh. Tapi kita kalau melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan Tuhan, kita memberitakan Injil, maka itu nggak akan sia-sia. Ada banyak orang yang udah dengar nama Yesus ya. Kalau mereka akhirnya percaya atau nggak percaya kan itu kan urusan Nori ya pastor ya. Itu kembali ke mereka. Yang penting kan Nori udah sampaikan nih. Tapi ada beberapa orang yang sudah percaya, ada beberapa orang yang mau dibaptis. Nah itu yang nggak bisa apa ya, nggak bisa sebanding dengan apapun. Itu sukacita ketika kita menyampaikan, ya bahkan ketika ada orang nih akhirnya nggak kita sampaikan dan dia meninggal, itu kita kayak diledek sama iblis, pastor. Kalau aku rasanya gitu, rasain lo nggak nyampein kan udah meninggal tuh orang.
waduh kita kayak kecolongan ya. Nah jadi bagaimana kita bersuka cita ketika kita menyampaikan firman, sekalipun ada intimidasi, sekalipun ada aniaya, kita nggak disukai orang, ini dasar Kristen, kita dibully ya. Tapi pakailah kekuatan daripada Tuhan, mintalah hikmatnya Tuhan. Dimanapun kita berada, maka kita akan sampai kepada tujuannya Tuhan. Injil terus harus diberitakan. Ada orang yang diselamatkan. Terima kasih Pastor, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Nori. Ya, itu tadi relate sesuai dengan ayat 4. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, ini kan firman Tuhan, yaitu roh Allah ada pada kita. Berbahagia ya. Karena apa? Roh Allah ada pada kita. Makanya tadi kalau sesuai dengan ayat 11 itu kita harus, tadi Nori bilang harus pakai hikmat Tuhan. Karena untuk tadi dia bilang untuk kalau dia bertobat atau itu karena urusan Tuhan kan. Bagian kita adalah bagian mana kita nggak menyampaikan firman Tuhan itu dengan hikmat Tuhan otomatis. Karena hikmat Tuhan itu yang bisa merubah dia. Ketika kita dapat kita mempergunakan hikmat Tuhan, Tuhan akan memberikan roh pertobatan kepada orang itu dan dia akan bertobat ya. Kalau kita pakai hikmat manusia dengan kefasihan kita dalam berbicara, berkata-kata dengan sangat hebat lah begini-begini, mereka tidak, karena apa? Roh Tuhan tidak diberikan kepada orang itu, sehingga mereka secara rohani mereka mati rohani ya, mati rohani. Mau dikasih makanan babi panggang atau apapun mati, namanya orang mati ya. Jadi harus dia dibangkitkan rohaninya dulu, dilahir barukannya dulu. Itu adalah konteks dari bagaimana kita penginjilan. Harus ada, kembali lagi tema dewasa rohani. Dewasa rohani harus terjadi ketika kita mengandalkan Tuhan. Kita membiarkan Tuhan berjalan di depan kita, istilahnya begitu. Kedaulatan Tuhan yang terjadi sesuai dengan ayat 11 tadi. Oke, next. Ada lagi? Bu Weni sekalian. Silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih Bu Tirsa untuk sharing firman-Nya. Bagaimana kita menjadi dewasa rohani ketika kita melihat suatu penderitaan yang Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita yang pasti disempurnakan dari segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang Tuhan murnikan melalui setiap proses penderitaan kita. Kalau saya boleh melihatnya ya, kayak di ayat 11 ini, karena Bu Tirsa tadi mengajak kita mulai dari ayat 11, saya melihatnya gini, hidup orang Kristen atau pengikut Kristus itu pada saat seorang itu dia berbicara, baik itu dia melayani, betul kita ada hikmat Tuhan, tapi yang saya mau tekankan di sini adalah fokusnya hanya doksologi, hanya Allah yang dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Jadi penekanannya adalah bagaimana apapun yang kita bicarakan, karena seringkali seperti yang pernah saya juga katakan, ketika seseorang, kita belajar sebelumnya, apakah orang Kristen nggak boleh bermegah? Boleh bermegah, tapi bermegahnya hanya di dalam Kristus. Makanya kalau saya boleh tekankan, kalau saya ngelihatnya ayat 11 ini adalah fokusnya kepada doksologi, yaitu senternya adalah Allah yang dimuliakan. Kalau untuk ayat 12-16, pendewasaan rohaninya adalah melalui bagaimana panggilan kita itu melihat secara berbeda dalam penderitaan. Jadi saya kemarin baru dapat ada bukan statement ya, ada ungkapan demikian. Kalau mau aman, jangan jadi orang Kristen atau pengikut Kristus,
ini bukan berarti nggak boleh hidup aman ya. Kalau mau nyaman, jangan jadi orang Kristen atau pengikut Kristus. Kenapa bisa dikatakan demikian? Kita tahu ya, sudah diingatkan di kebenaran firman Tuhan. Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi syarat mutlak bagi setiap orang yang mau dewasa rohani, dia pengen jadi pengikut Kristus yang setia, panggilan untuk hidupnya berpusat hanya kepada Kristus, bukan pada diri sendiri. Jadi teosentris, bukan self-centris. Jadi kembali seperti saya katakan, pendewasaan rohani itu melewati suatu proses penderitaan yang fungsinya adalah untuk memurnikan iman dan memperkuat hubungan seseorang kepada Kristus sih, kalau saya boleh katakan. Jadi ayat-ayat yang Bu Tirsa bagikan, kalau saya boleh garis bawahi, ini jika dihadapi dengan benar, proses pendewasaan rohani ini dapat menjadi sarana untuk seseorang dengan kondisi yang secara logika nggak mungkin, seperti tadi Pak Kemal juga bagikan, nggak mungkin kita bisa bersuka cita di tengah penderitaan, tapi ketika kita hadapi dengan benar, ketika kita fokus kepada big picture Allah, untuk setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita akhirnya bisa memuliakan Allah dan bisa memperdalam iman yang sudah pasti akhirnya seseorang itu mengalami transformasi melalui dewasa rohani. Itu sih kalau dari saya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Tirsa sekali lagi. Ya, terima kasih Bu Weni. Saya boleh menanggapi Pak Kemal mengenai yang sudah di-sharingkan pagi hari ini dengan melalui saudara-saudara kita, atau Ibu Fani dulu atau bagaimana? Bu Fani dulu aja, nanti karena kita kasih kesempatan ya. Tapi tadi aku komen dulu sedikit dari Bu Weni. Memang tadi saya udah bilang kan, sukacita yang tidak muncul dalam kenyamanan. Kalau mau nyaman, ya jangan jadi orang Kristen. Tetapi sadar akan apa? Akan penderitaan itu sendiri, karena ada makna yang tersembunyi, ada makna rohani yang tersembunyi. Ya, amin. Oke, silakan Bu Fani. Nanti next Bu Mami. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Tirsa. Shalom, dear Ibu Tirsa. Terima kasih untuk penyampaian firman-Nya pada pagi hari ini. Luar biasa, sangat memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you Bu Fani. Oke, Mami Tina, bagaimana kita terima ada sesuatu, Mami Tina? Sebelum kita tutup nih, jam sudah. Mami, silakan Mami. Shalom, Pastor Kemal. Yes, Mami. Terima kasih banyak, sudah panjang lebar ya. Tinggal kita ini hanya mesti benar-benar punya hati yang sungguh-sungguh. Tanpa punya hati seperti Yesus, hati Yesus yang luar biasa ya, kita nggak bisa. Karena ini untuk kita menjadi di ayat 11, jika ada orang yang berbicara, ini pentingnya, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah melakukannya dan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Kristus ialah yang punya kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Amin ya. Itu ada di ayat 11. Karena kita sekarang akan bahas ayat 11 sampai 16. Jadi yang menderita sebagai Kristen ya, ini nggak gampang memang.
Karena terlalu sempurna Allah kita itu. Maha sempurna dia, luar biasa. Maha mulia, maha suci, maha kasih. Karena tanpa kesucian tidak seorang manusia bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada di sana. Tanpa kasih tidak mungkin kita melakukan firman Tuhan ini. Menderita dalam keadaan seperti Ibu Weni tadi bilang, juga Ibu Tirsa sudah bahas dalam pelayanan. Sudah kita rasa kita sudah yang terbaik kita lakukan. Tapi belum tentu juga orang punya hati yang semua orang suka sama kita. Belum tentu. Tuhan Yesus saja yang luar biasa. Dia disalibkan, nggak ada semua dia lakukan. Kalau dia nggak lakukan, nggak mati di kayu salib, kita semua dibakar dalam pembakaran api dan semuanya api yang kekal yang kita hadapi. Hanya dua kita orang percaya. Kalau nggak pelaku firman, tidak hidup kudus, mati kekal untuk selama-lamanya. Tetapi luar biasa yang kita terima. Tidak bisa dibayar dengan emas, perak, permata, apapun di dunia. Upahnya sangat besar, itu hidup kekal. Hidup kekal, hidup bersama Tuhan Yesus. Itu yang kurindukan, yang kita rindu sebagai orang percaya. Karena tidak ada satu keselamatan di luar Yesus. Jadi untuk pelaku itu memang prosesnya nggak gampang. Nomor satu saya pegang adalah, kita sebagai orang percaya adalah iman, kasih, dan pengharapan. Tapi yang paling utama adalah kasih. Karena tanpa kasih, kalau kita nggak punya kasih, nggak mungkin kita mengasihi sama manusia. Terlebih kita menjadi contoh iman atau menjadi tiang doa bagi siapa. Terlebih bagi orang nggak percaya ya. Karena orang kalau tidak punya kasih, Yesus tidak ada hidup dalam hidup kita. Kita tidak punya Tuhan Yesus. Jangankan berkenan nanti di langit baru, bumi baru. Tidak ada. Kasih yang pertama, ya, ada kasih. Tapi untuk kita mempunyai kasih itu, kita harus jadi contoh kan. Kalau hidup saya ini nggak benar, apa yang dilihat orang dari hidup saya? Terlebih orang yang nggak percaya, orang di kanan kiri muka belakang saya, terlebih ada Pak Warto segala macam, ada tukang buang yang pengangkat sampah ya. Karena kita ini kan pertama kita harus mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Itu terutama ya. Hukum yang terutama dasar hukum adalah kasihlah Tuhan Allah segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Kedua sesama manusia. Dan Tuhan sudah lakukan itu di kayu salib ya. Sebagai orang yang percaya, Pastor Kemal juga sudah bilang tadi, udah bahas ya. Karena contohnya iman ada hidup Yesus dalam hidupku sehari-hari. Apakah aku hidup suci, hidup kudus? Aku takut Tuhan, punya hati mengasihi enggak? Karena paling yang terutama punya kasih. Karena ada tertulis, kalau kita nggak ada Yesus dalam hidup kita, kita tidak punya kasih, tidak ada Yesus dalam hidupku. Kasih yang terutama, kedua pengharapan. Tapi upahnya bagi kita yang menjadi pelaku firman itu adalah sangat karya terbesar, tidak bisa dinilai dengan emas, permata, apapun yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Jadi untuk itu memang pertama itu kita itu tanpa semuanya ini, saya pegang hanya 10 harus 6, 9 buah-buah roh itu harus dalam hidup kita orang percaya. Pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera dalam Yesus. Kedua, punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karena orang yang lemah lembut juga tidak, orang kalau nggak punya kelemah lembutan, karena Yesus sendiri ada tertulis, marilah kepadaku orang yang letih lesu dan berbeban. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban. Ya, Matius 11 ayat 28 kalau nggak salah. Karena kepadaku lah ada, karena aku adalah lemah lembut. Yesus itu murah lembut. Hanya melalui hidup Yesus, contoh satu-satunya Allah yang berdaulat. Amin. Jadi hanya pelaku firman, berjuang untuk mati-matian. Karena kita ini hidup di akhir zaman, kita ini harus sungguh-sungguh hidup suci, hidup kudus, berhenti berbuat dosa. Tanpa takut akan Tuhan tidak bisa. Tanpa punya buah-buah roh, kita tidak bisa takut akan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus dalam hidupku. Jadi aku 24 jam harus berjuang mati-matian, hidup suci, hidup kudus, supaya menjadi contoh teladan
Ya, terima kasih Mami. Wah, cukup cukup banyak ya. Jadi dewasa rohani harus punya kasih, harus punya iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar adalah kasih kepada sesama manusia, dan kasih kepada sesama manusia dan kasih kepada Tuhan. Terus ada buah-buah roh yang kita harus. Jadi dewasa rohani, kita ada Kristus di dalam hati, di dalam kita ada Kristus, yaitu ada kasih segala. Oke, terakhir Bu Tirsa sebelum kita tutup. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat mengucap syukur sekali dan saya sangat diberkati sekali dengan sharing firman Tuhan yang esok hari saya akan bawakan kepada jemaat. Dan yang paling utama kita sama-sama boleh belajar untuk saling mengisi dalam pemberitaan firman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itu aja yang saya mau sampaikan. Oke, terima kasih Bu Tirsa. Sama-sama kita juga belajar, sama-sama kita belajar dari firman Tuhan yang disampaikan. Kita nggak kemana-mana, kita belajar. Oke, Bu Fani silakan. Baik, kita akan tutup ibadah pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat satu hari lagi kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu termatra dalam hidup kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena tanpa melakukan firman Tuhan, semuanya adalah sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, biarlah sepanjang hari ini, kemana kami pergi dan melangkah, apapun pekerjaan yang kami lakukan, semuanya kami lakukan seperti kami lakukannya untuk Tuhan. Karena kami tahu hidup kami hanya berpusat kepada Tuhan Yesus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami bisa dimampukan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.